Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Paskah, dan salam Imago Dei untuk kita semua. Minggu ini kita akan memasuki Minggu Paskah kedua, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 42 sampai ayat 47. Bacaan kedua dari Surat Petrus yang pertama, bab 1 ayat 3 sampai ayat 9. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Simon, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, disadari atau tidak, hampir setiap saat kita menghabiskan waktu untuk menikmati berbagai macam bentuk konten yang ada di media sosial. Kemajuan teknologi seakan memaksa kita untuk terbiasa mendengar atau menonton berbagai macam hal yang menghibur dan tidak jarang juga mendidik kita. Tanpa kita sadari, konten-konten yang kita terima untuk membentuk pola pikir kita dan mempengaruhi cara pandang kita terhadap hidup, realita, bahkan pandangan kita terhadap Tuhan. Tidak jarang kita jumpai di tengah kondisi kehidupan, banyak orang menjadi hilang harapan, cemas berlebihan, dan kehilangan gairah untuk menjalani kehidupan dan melakukan yang terbaik.
Semua karena apa yang sehari-hari dikonsumsi tidak diimbangi dengan kebenaran yang membangkitkan iman. Maka mari kita imbangi konsumsi kita dengan mendengarkan sabda Tuhan yang adalah pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Dalam bacaan pertama, saudara-saudari, gambaran hidup bersama dari jemaat perdana yang telah percaya karena pewartaan Yesus sering digunakan untuk melukiskan hidup religius yang ideal. Mereka yang telah percaya karena pewartaan Yesus bersatu dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka peka melayani dan dengan yang lain, serta menjual harta milik mereka sehingga tidak ada yang berkekurangan. Kesaksian hidup mereka sungguh membuat semakin banyak yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Dalam bacaan kedua, Petrus meyakinkan orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah bahwa mereka telah lahir ke dalam sebuah kehidupan baru melalui kebangkitan Kristus. Kelahiran baru memunculkan harapan akan harta surgawi yang tidak akan pernah musnah sebagaimana emas dimurnikan dengan api. Demikian juga iman kita juga mengalami pencobaan dan penyucian untuk menyiapkan kita pada kedatangan Yesus. Percaya kepada Yesus walaupun belum melihatnya. Dan hal ini akan ditegaskan kembali oleh Yesus kepada Thomas yang tidak percaya Yesus bangkit sebelum melihat bekas paku di tangannya. Saudara-saudari, kematian Yesus di salib telah mengubah kehidupan para muridnya. Mereka hidup dalam ketakutan dan ketidakpercayaan karena Yesus, guru mereka yang mereka harapkan, yang mereka andalkan, kini telah mati. Mereka berkumpul di balik-balik pintu yang masih terkunci karena takut pada orang-orang Yahudi. Ketakutan yang menimpa murid-murid baru teratasi ketika mereka melihat bahwa Yesus yang mati di salib itu kini hidup dan hadir di tengah-tengah mereka. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka dengan sapaan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka untuk menegaskan kemanusiaan dan identitasnya. Melihat para murid bersukacita, maka Yesus sekali lagi berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dengan mengucapkan berkat dan damai sejahtera, ia memberikan perutusan yang sama dengan yang telah Bapa berikan kepadanya. Mereka akan menjadi alat untuk membawa orang lain datang kepada iman yang menyelamatkan. Iman kepada Tuhan yang bangkit timbul dengan berbagai cara. Kepada murid-murid pertama, iman itu dianugerahkan dengan jalan yang unik. Mereka melihat Yesus tak hanya sebelum wafatnya, tetapi juga sesudah kebangkitannya, dan mereka percaya. Para murid perdana percaya berkat pewartaan yang mereka dengar dan kesaksian hidup orang beriman. Percaya akan Tuhan yang hidup, walau mereka tidak melihat dengan mata sendiri. Melihat dengan jelas, baru percaya seperti Thomas yang percaya Yesus bangkit setelah melihat dan menyentuh bekas paku dan luka di lambungnya. Sehingga Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Maka saudara-saudari yang terkasih, menjadi refleksi bagi kita di Minggu Paskah kedua ini.
Kita percaya kepada Tuhan karena apa? Karena kita sungguh merasakan kehadirannya yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Karena Dia selalu setia mendengarkan keluh kesah kita. Atau karena kita juga setia mendengarkan firman-Nya lewat renungan harian yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan berkembang, dan kita semakin percaya kepadanya. Atau juga lewat kesaksian hidup orang beriman yang membuat kita mampu melihat karya Tuhan di dalamnya. Atau seperti Thomas, harus ada tanda, harus ada bukti yang jelas baru kita percaya kepada Tuhan. Maka saudara-saudari, mari kita melebihi Thomas, percaya walaupun kita tidak melihat, sehingga kita layak dikatakan yang berbahagia dan sungguh berbahagia, karena kita sungguh percaya bahwa Tuhan itu bangkit. Tuhan itu selalu hadir dalam perjalanan hidup kita, dan Tuhan itu selalu mendampingi kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati.